selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih untuk kesediaannya hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Bali ini. Untuk kegiatan kita hari ini ada beberapa materi yang sudah kami dapat dari pendidikan guru penggerak selama ini, dan praktik hal-hal baik yang sudah saya dapatkan itu penting sekali untuk dibagikan. Dan juga ini merupakan pemenuhan tugas untuk aksi nyata di modul 1.4. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian. Baik, di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting sekali untuk saya menyebarkan praktik baik seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tentang budaya positif yang diharapkan dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan murid dan kemajuan dunia pendidikan. Latar belakang dari kegiatan ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya mampu menciptakan iklim pendidikan yang membiasakan setiap warganya untuk melakukan budaya atau kebiasaan positif. Pembiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan sadar oleh warga sekolah akan menjadi budaya yang mengakar kuat. Semua pihak tentunya harus terlibat dalam pelaksanaan pembiasaan positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang akan disampaikan. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Budaya positif harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah yang akhirnya akan mewujudkan mereka belajar dan karakter profil pelajar Pancasila. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Yang kedua mengintegrasikan nilai-nilai universal kepada murid dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang nantinya membentuk karakter murid. Tolak ukur pencapaian dikatakan berhasil. Yang pertama, penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan berjalan dengan baik di sekolah. Yang kedua, murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipajang di dinding kelas serta ditaati dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, seluruh warga sekolah menjalankan kesepakatan sekolah atau kelas dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, para guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, seperti yang sudah disampaikan tadi, strategi yang perlu kita tinjau kembali itu penerapan disiplin di sekolah kita. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini penerapan disiplin di sekolah kita itu sudah efektif atau masih perlu ditinjau kembali. Lalu, saya mau bertanya untuk kita semua, tidak perlu terlalu tegang. Apakah makna disiplin bagi kita? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apakah disiplin ada kaitannya dengan hukuman? Apa makna kata disiplin bagi kita yang ada di sini kira-kira? Ya, kalau menurut saya disiplin merupakan kunci keberhasilan untuk masa depan kita. Oke, terima kasih. Disiplin itu kepatuhan. Disiplin itu sama dengan kepatuhan. Disiplin itu dia sebagai wujud nyata bagaimana kita bisa sukses ke depan, maka kita harus punya disiplin dalam diri. Oke, mantap. Lalu kira-kira apakah disiplin itu ada kaitannya dengan hukuman? Seharusnya tidak ada. Apakah boleh kasih hukuman ke anak-anak? Boleh supaya dia tergerak. Oke. Apakah hukuman itu salah satu cara, satu-satunya cara supaya anak ini disiplin? Tidak, ya. Hukuman itu bisa diberikan, tetapi hukuman itu bukan satu-satunya cara supaya anak itu memiliki disiplin dari dalam dirinya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebenarnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali.
Dalam budaya kita, makna kata disiplin selalu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang sering terjadi selama ini. Nah, di sini ada permainan singkat. Coba kita saling berhadapan-hadapan. Kepalkan tangan kita. Di dalam tangan kita ini, di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, tugas kita masing-masing bujuk, rayu, istilahnya sosok, pokoknya bagaimana kita supaya teman kita itu bersedia buka tangannya. Membujuk. Rayu supaya buka. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada yang bersedia membuka kepalan tangannya? Tidak ada. Tidak ada yang bersedia buka di kepalan tangan. Sekarang kenapa kita tidak buka di kepalan tangan? Supaya barang yang ada yang saya sembunyi supaya tidak bisa dilihat dengan sistem terganggu. Iya, supaya yang berharga menurut kita itu tidak diambil oleh orang lain. Tapi ada tidak kemungkinan kita pasti buka itu kepalan tangan? Bisa. Ketika apa? Orang yang meminta orang yang kita percaya. Nah, ketika orang yang menuju kita, rayu kita dengan segala sepenuh hati tulus, dan kita tahu ini orang bisa dipercaya, kita pasti akan dengan senang hati terbuka dengan itu orang. Nah, itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita berhak penuh atas diri kita masing-masing. Kita yang berhak dengan kita punya diri, bukan orang lain. Lalu kita akan memberikan kepercayaan kepada orang lain selama kita merasa dia orang yang tepat dan dapat dipercaya. Sama juga halnya dengan kita punya anak-anak di kelas atau di sekolah. Selama dia yakin bahwa kita waktu guru ini bisa dipercaya, dia pasti akan terbuka. Tapi ketika dia tidak yakin kita ini orang yang bisa dipercaya, dia tidak akan terbuka. Dia pasti akan menutup dirinya. Nah, Ki Hajar Dewantara, itu kita punya bapak pendidikan. Kita tahu ini bapak pendidikannya kita ini Ki Hajar Dewantara. Tetapi melalui kegiatan ini juga saya banyak tahu apa yang dia sampaikan. Ini yang dia tulis. Syarat utama menciptakan murid yang merdeka adalah harus ada disiplin kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Bukan disiplin karena orang suruh. Disiplin diri, maka kita perlu pihak lain ini. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, maka motivasi tersebut berasal dari luar, motivasi eksternal. Ki Hajar Dewantara sama juga dengan Ibu Dayana dalam bukunya menyatakan bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang guru harus paham betul. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu. Berarti disiplin ini harus ada nilai di dalamnya. Kalau tidak ada nilai di dalamnya, tidak akan diikuti oleh orang lain. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya nilai-nilai yang semua tidak memandang ras, suku, agama, tapi punya satu keyakinan. Tanggung jawab, kejujuran, sopan santun, itu bagian dari nilai-nilai universal. Tujuan mulia tadi yang sudah disampaikan itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, di sini ada teori kontrol, ilusi. Seperti tadi,
kita yang menguasai diri kita masing-masing. Tetapi sebagai guru kita cenderung ada dalam ilusi-ilusi ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Tetapi seolah-olah kita paksa ini anak untuk melakukan sesuatu. Karena tadi itu tuh, dari kita punya permainan tadi itu. Sebenarnya kita tidak bisa paksa orang lain. Kita pun juga begitu. Ketika kita pegang tuh kita punya nilai, kita tidak akan kasih ke orang lain. Begitupun juga dengan anak-anak. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ini ilusi. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, bujukan, bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kan kemarin sudah bagus toh? Buat lagi ya. Mantap yang kemarin, buat lagi ya. Nah, ketika dia iya, kita berpikir kita sedang menanamkan sesuatu yang positif. Kita ulang-ulang terus, padahal sebenarnya itu semua hanya ilusi. Ya. Dalam jangka waktu tertentu, dia iya. Tetapi lama-kelamaan ketika dia menyadari, dia tidak akan mau lagi. Misalnya kelas 1 mereka iya saja. Kelas 8 sudah mulai, apalagi masuk kelas 9. Sudah mulai tidak. Mulai kata-kata yang pokoknya menolak, perilakunya juga menolak. Nah, ini yang berikutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berpikir bahwa ketika kita kritik orang, ini orang pasti akan jadi baik. Itu yang ada dalam kita punya pikiran. Selalu kita mengkritik orang. Dia begini, dia begitu. Kamu harus begini, anak kamu harus begini. Nah, padahal menggunakan kritik dan saran, rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Semakin anak ini dikritik ketika dia melakukan kesalahan, kita kritik terus, dia akan menjadi lemah. Dia tidak akan punya rasa percaya diri. Begitu juga dengan kita di rumah. Ketika kita selalu mengkritik kita punya anak, jangan begini, tidak baik begitu. Apa kau buat begitu? Kenapa kau buat begitu? Nah, itu juga tidak terlalu bagus. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paling sering. Kita berpikir bahwa kita orang yang sudah dewasa sekarang ini paling tahu segalanya. Jadi anak itu harus ikut apa yang kita omong. Kita paling tahu bahwa apa yang kita buat itu yang benar. Padahal coba kalau kita lihat dari sisi anak, mungkin mereka juga benar yang mereka maksud. Cuma caranya atau ungkapannya yang salah. Nah, itu dia. Nah, kita sebagai guru sekarang ini dituntut ini harus beralih ke teori kontrol, bukan lagi seperti dulu stimulus respon. Kenapa kita harus beralih ke teori kontrol? Karena ini perbedaannya. Kalau di stimulus respon kita bisa baca sama-sama, realitas kita sama. Tapi kalau teori kontrol mengatakan kita berbeda, realitasnya kita itu masing-masing kita itu beda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol bilang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita paksa ini orang supaya sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol bilang, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol bilang, semua perilaku memiliki tujuan. Mau itu buruk sekalipun, ada tujuan di balik itu. Lalu kalau stimulus respon bilang, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol bilang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, dia mengatakan model berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, ini yang diharapkan kita guru itu ada pada kita, yang teori kontrol ini. Ya. Lalu di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita disiplin hanya supaya ini, supaya kita nyaman, ya, supaya tidak dihukum. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau saya rajin, pasti nanti saya dapat hadiah. Misalkan balik kelas janjikan, siapa yang rajin nanti ada, saya kasih dia akhir semester. Nah, misalkan gitu.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan. Yang nomor 3 ini. Bukan karena takut, bukan karena imbalan, tapi supaya dia punya kemauan dari dalam dirinya. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari anak-anak. Nah, sebelum ke pertanyaan diskusi saya ada permainan, supaya kita relax sedikit, apalagi sore-sore nih. Permainannya ini judulnya, bukan ini. Permainannya ini judulnya ikuti apa yang saya katakan. Oke, ikuti apa yang saya katakan. Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek burung, ayam-ayam. Bebek burung, ayam-ayam. Burung-burung bebek. Burung-burung bebek. Bebek burung, bebek-bebek. Bebek burung, bebek-bebek. Ada berapa burung? Banyak burung. Ada berapa burung? Ada berapa burung? Ada berapa burung? Nah, hanya Ibu Tuti sudah yang bisa. Kan tadi permainannya ikuti kata-kata saya. Kan saya tidak suruh yang itu. Oke, bagaimana Pak Bro? Ulang. Banyak tadi soalnya. Kan saya kata saya. Ikuti kata-kata saya. Tadi kan bebek-bebek, burung-burung. Ikut bebek-bebek, burung-burung. Ketika saya bilang ada berapa burung, tidak tahu. Oke, baik. Oke, belum konsentrasi. Nah, ini permainan penting kita kasih ke anak-anak. Kalau kita lihat mereka sudah loyo, baik kita kasih permainan. Oke, baik. Iya, saya juga pernah. Oke, baik sudah kita masuk ke ada pertanyaan diskusi. Macam ingat burung deh. Oke, sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu guru yang ada di sini? Kita hadir tepat waktu itu kira-kira motivasi apa kira-kira? Ada 3 tadi. Supaya nyaman, tidak ada hukuman, tidak ada teguran. Supaya bebas dari cibiran-cibiran. Yang kedua, supaya ada penghargaan, pujian mungkin. Yang ketiga, karena memang ada motivasi dari dalam diri. Seharusnya yang ketiga. Seharusnya yang Ya, ketiga. seharusnya yang ketiga. Tapi kan terbiasa sudah supaya ada penghargaan. oke, supaya ada penghargaan. Supaya nanti bapak anak-anak juga bisa ikut kita pada waktu masuk ke sekolah. Ya. Ada ya sebagiannya ada yang ketiga, ada yang pertama, dan ada juga yang kedua. Ada penghargaan itu. Apalagi kalau ada umpan, akhir pembelajaran Harus ada harus uang. ada. Oke, Iya. kalau sekolah tidak ada peraturan, guru harus tepat waktu datang sekolah. Kita ini yang hadir Bapak Ibu guru yang hadir ini tepat waktu, tetap menjalankan tugasnya tepat waktu atau bagaimana? Kalau saya pribadi saya tetap menjalankan waktu. Iya. Menjalankan tugas tepat waktu. Oke, mantap. Apalagi mereka. Saya yakin pastinya kita semua seperti itu. Tetap berusaha walaupun ada atau tidak adanya aturan untuk disiplin, kita tetap disiplin. Karena tadi tujuan utama kita itu tadi itu supaya anak-anak juga bisa punya pengaruh positif dari kita untuk anak-anak. Oke. Nah, Ditiru dan ditiru. dari 3 jenis motivasi tadi, oh itu sudah. Motivasinya ya beragam. Kadang yang di pertama, kadang yang di kedua, kadang yang di ketiga. Oke. Nah, sekarang strategi apa yang selama ini sudah baik di sekolah kita? Penerapan disiplinnya mungkin yang sudah baik di sekolah kita ini apa kira-kira yang selama ini kita buat? Ada atau tidak? Ada. Ada. Apa kira-kira? Mereka awali pelajaran dengan berdoa. Mengawali pelajaran dengan berdoa. Kita kumpulkan mereka di lapangan. Tanamkan mereka nilai-nilai. Itu juga satu yang baik untuk anak-anak. Tetapi apakah masih perlu dikembangkan atau ada yang masih perlu ditambahkan? Masih perlu. Masih perlu. Dan masih banyak yang memang harus ditambahkan supaya penerapan disiplin positifnya ini juga masih bisa Ya, dilaksanakan. misalnya kurangi mereka untuk berjajan. Oke, mengajarkan untuk menabung misalkan Ya. gitu ya. Oke, mantap. Atau galakan Jumat bersih. Supaya jangan tunggu pas kegiatan baru kita bersih-bersih, misalkan begitu. Bisa juga. Oke, baik. Apakah memberikan penghargaan kepada murid dapat membawa perubahan baik bagi murid? Kalau pengalaman selama ini memang harus diberi penghargaan. Harus diberi penghargaan. Oke. Apakah ada cara lain
Selain memberikan penghargaan supaya motivasi dari dalam dirinya itu tuh dapat terbentuk. Selain kasih penghargaan, Ujian. ujian, bagian dari penghargaan ini kan tidak selamanya dalam bentuk benda. Ya. Cara lainnya mungkin seperti tadi, kita tanamkan nilai-nilai dalam diri anak. Supaya misalkan ada contoh kasus yang kami belajar, satu orang ibu guru, anak-anak ini selalu ribut pas mau masuk kelas. Caranya dia, supaya anak-anak ini tertib, setiap mereka disiplin, dia kasih bintang. Setiap mereka tertib, dia kasih bintang. Setiap mereka dia kasih bintang. Nah, satu kali, bukan wali kelas ini yang harus masuk, tapi orang lain, dia tidak ada bintang. Anak-anak kembali lagi ke situasi awal di mana mereka harus lari kiri kanan. Nah, itu karena apa? Karena ibu guru ini tidak sampaikan bintang ini tujuannya untuk apa. Ya kan? Kalau kita kasih tahu ini bintang ini mau menanamkan nilai apa, itu yang bagus. Jadi tidak hanya penghargaan, tetapi juga bagaimana kakak. Nah, di sini ada sebuah kutipan dari Alfikon, dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Penghargaan itu ada pengaruh jangka pendeknya, ada jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi dalam jangka pendek, tidak terus-menerus. Jadi ketika perilakunya dia sudah berubah, kita kasih dia pemahaman, supaya dia tahu, dia menyadari nilai yang sudah terbentuk dalam dirinya itu. Stop kasih penghargaannya. Tetapi kalau kita kasih terus ini penghargaan, kasih terus, dia tidak tahu nilai dibalik dari dia punya kedisiplinan itu apa, tujuannya apa. Itu yang hilang nanti. Nah, penghargaan merusak hubungan. Kita kasih untuk satu orang, yang lainnya rasa iri, muncullah permusuhan. Seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Misalkan suatu penghargaan itu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat untuk persyaratan hanya jika kamu buat, dapat itu penghargaan. Jadi kalau tidak buat, tidak dapat. Kalau anak-anak yang malas tahu, sudah tidak terlalu penting juga, saya bisa buat. Oke? Jadi tidak efektif itu penghargaan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Bisa jadi anak-anak yang pintar, kenapa mereka punya nilai menjadi rendah? Karena mereka sudah sering dipuji, diberikan hadiah, dia merasa enteng. Anak-anak yang tidak pernah dipuji, mereka berusaha supaya bisa dipuji. Nah, untuk mereka yang tidak mendapatkan pujian, mereka jadi baik. Tapi yang dapat pujian terus, mereka jadi kurang. Nah, itu juga akibat lain dari penghargaan. Ini juga sama, penghargaan menurunkan kualitas. Mungkin anak-anak yang pandai bicara, berpidato dengan baik, tetapi ketika dia selalu diberikan kepercayaan segala macam, akhirnya dia punya dia punya keahlian itu berkurang. Malah muncul anak-anak lain lagi yang lebih lagi dari dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Saya kasih uang, yang penting bisa gambar dengan bagus. Kalau dia sebelumnya jago gambar, karena dia berharap ini uang, dia tidak akan bisa gambar dengan baik. Justru anak-anak yang tidak kita kasih imbalan, itulah yang akan lebih baik gambar. Lalu penghargaan menghukum. Kita kasih anak yang ranking 1 uang sebanyak 150.000. Yang kedua kita hanya kasih uang 100.000. Yang nomor 2 ini dia pasti akan merasa tersiksa sekali dengan diri sendiri. Kenapa bukan saya? Nah, itu kita menghukum dia itu sebenarnya. Apalagi yang nomor 3 sudah. Dia hanya dapat misalkan 50.000. Itu dia rasa kayak tersakiti sekali. Nah, itu penghargaan menghukum. Nah, sekarang kita bicara tentang ini. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia, begitu juga dengan anak-anak kita, itu punya kebutuhan. Kalau tadi di awal dikatakan teori kontrol itu semua perilaku punya tujuan. Nah, ini untuk memenuhi ini, kebutuhan ini. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Dan ini kita semua pasti sudah tahu. Makan, minum, pakaian, itu kita butuh. Anak-anak pun juga sama. Mungkin kita tidak tahu motivasinya anak curi jaket misalkan, motivasinya anak curi buku,
suri tas, mungkin dia butuh, dia sedang butuh kebutuhan untuk bertahan hidupnya dia. Lalu kebutuhan akan kasih sayang. Misalkan ini anak, ibu guru, panggil terus, kita jalan juga dia panggil, kita duduk juga dia panggil. Pokoknya selalu mau dekat-dekat dengan kita. Apalagi kita punya anak-anak yang di panti misalkan. Mereka kurang kasih sayang. Perilakunya mungkin, kita tidak bisa prediksi mereka punya perilaku, tapi sebenarnya mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang mereka akan kasih sayang. Khususnya untuk kita punya anak-anak di sini yang dari panti misalkan gitu. Lalu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang mungkin dia hanya diam saja di kelas, dia hanya duduk saja ketika dipanggil atau malu-malu. Mungkin dia butuh supaya ada pengakuan untuk dia punya kemampuan. Tetapi terkadang kita biasanya kalau anak-anak yang begitu, memang kau memang tidak bisa, kau terus ada susah. Padahal dia juga butuh diakui dia punya kemampuan. Walaupun kecil saja, dia butuh juga diakui. Lalu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita punya anak-anak ini, mereka selalu dalam mereka punya pikiran, apa yang kita buat itulah yang terbaik sebenarnya. Tetapi kita sendiri tidak menyadari ini. Contohnya saja, kita di rumah juga, kita butuh pilihan. Ini hari saya mau kemana ya? Malas tas ke sekolah, lebih baik sampai jalan-jalan, butuh juga refreshing. Anak-anak juga mungkin mereka mau begitu. Saya bosan sekali pelajaran. Dari awal sampai akhir penjelasan, terus catat, terus. Dia butuh sesuatu yang baru, bervariasi, permainan mungkin, games atau apa yang kita buat. Tapi dia takut untuk menyampaikan. Itu yang sering terjadi. Lalu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kita juga penting sekali kebutuhan untuk merasa senang. Coba bayangkan kalau kita punya sekolah, setiap hari anak-anak itu kita hukum terus. Berlutut. Salah sedikit, maju. Salah sedikit, pukul. Mereka tidak akan nyaman. Kita pun juga begitu. Kalau pulang rumah, sampai di rumah, bertengkar terus dengan istri atau dengan suami. Atau bagaimana, banyak masalah yang mesti kita juga tidak nyaman. Nah begitu juga dengan kita punya anak-anak. Kalau situasi di lingkungan kita tidak enak untuk mereka, mereka juga tidak akan merasakan kesenangan. Nah, semua orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Tadi yang teori kontrol bilang. Mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif. Mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi saya ingat betul kasusnya anak yang dari panti itu, yang dia kejar dia punya teman sampai dia punya robek itu. Kita kurang cari tahu apa dia punya kebutuhan, tapi yang ada kita kasih dia hukuman. Padahal sebenarnya kan kita harus cari tahu dulu kebutuhan apa di balik. Mungkin dia hanya mau kesenangan, mungkin di panti mereka tidak ada kesenangan, atau mungkin dia hanya cari untuk mau kasih tahu kah, saya butuh juga kasih sayang dari guru-guru supaya mereka lihat saya lebih sabar begini. Karena kalau saya diam saja mereka tidak akan lihat saya. Bisa jadi. Tapi kita cenderungnya kita buat sesuatu salah, iya langsung marah. Itu yang cenderung terjadi. Nah ini ada diskusi kasusnya Bimo lainnya anak TK ini. Bimo ini selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama dia bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan apa yang sekarang ini sedang diharapkan oleh Bimo ini? Kesenangan. Dia lagi mencari yang seru-seru. Dia bosan dalam kelas. Lebih baik saya bikin sesuatu yang seru menurut dia. Iya tuh, dia lari keluar. Nah, iya tuh seru main kejar-kejaran. Dia pikir ibu guru ini main kejar-kejaran. Padahal dari ibu guru gak simpung. Kendaraan banyak keluar ya. Atau ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Dia sedang butuh kasih sayang. Terus dia bilang, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Pengakuan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Dia bosan di dalam kelas. Dia mau cepat ini keluar kelas. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan kita punya anak-anak dalam kelas. 3 jam pelajaran, kalau dari awal sampai akhir,
Kita hanya dengan catat, penjelasan. Apa lagi jalan-jalan kita kan sini kok. Nah, kita bosan surang. Dia butuh surang itu bahasa ini, dia butuh main surang ini. Ya, siapa tahu hanya kita kurang apa namanya, kurang peka dengan kita sebenarnya tahu hanya kurang peka itu saja. Nah, keyakinan kelas. Ini kita buat keyakinan kelas ini maksudnya supaya ketika kita dampingi anak, dia tahu keyakinan apa yang harus ada dalam dirinya diri. Nilai-nilai keselamatan, tadi ada ini pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap hari waktu saat COVID itu? Kesehatan. Nah, nilai-nilai yang harus ditanamkan pada anak-anak. Kalau mereka tidak tahu, masa bodoh mereka? Nilainya itu yang penting, supaya ada motivasi dari dalam diri anak. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita buat aturan di kelas. 5 kali absen 5.000, 10 kali absen 10.000. Yang dia tahu bahwa uang saja. Paling rendah 10.000, 5.000. Dia tidak tahu maksudnya itu apa. Itu yang tidak tahu. Nah, itu yang harus kita rubah. Nah, ini sebenarnya video bagaimana membuat keyakinan kelas dalam membuat keyakinan kelas. Tapi kalau ditayangkan ini lama. Jadi apa itu keyakinan kelas? Saya sudah tempelkan di kelas 7C. Nanti kalau misalnya gini pas Bapak Ibu guru masuk bisa ada di belakang itu kami sudah tempelkan dan di bagian bawahnya sudah ada tanda tangan dari anak-anak. Nah ini saya next ya. Okay. Nah ini di sini juga sudah ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebenarnya Bapak Ibu guru bukan hanya keyakinan kelas yang perlu kita buat, tapi keyakinan sekolah juga itu penting sekali. Supaya nilai-nilai tadi itu yang paling penting. Tidak harus sampai 10 sampai 5 seperti yang kami buat, juga tidak harus banyak-banyak itu nilai. Misalkan cukup 2 saja untuk satu semester ini kita pegang teguh 2 nilai, misalkan tanggung jawab dan kejujuran. Ini sekali yang kita pegang terus. Nah, balik kelas nanti tiap semester berikutnya rubah lagi. Nilai apa lagi yang baru? Atau misalkan per 1 bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, tergantung dari kreativitas balik kelasnya masing-masing. Untuk merubah nilai-nilainya supaya mereka terbiasa, anak-anak. Nah ini yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat sudah dicatat, lalu berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu saling menghormati dan nilai kebajikannya hormat. Misalkan begitu. Ada beberapa peraturan, kita buat dulu peraturannya, kita minta anak-anak, macam saya di kelas 7 itu, suruh saja itu anak-anak, kamu tuliskan sendiri, kita kira peraturan apa yang kamu mau. Mereka bisa tulis. Mereka tulis sendiri, tanpa harus kita yang kasih tahu, mereka tulis. Lalu kita rubah itu kalimat misalkan, jangan lari dalam kelas, kita rubah ke kalimat positif, berjalanlah di dalam kelas. Nah, begitu supaya lebih positif dia punya kalimatnya. Misalkan jangan mencontek, misalnya mengerjakan tugas dengan jujur. Nah, nilai-nilai itu nanti itu yang kita tuliskan lagi di kertas. Nilai yang mau dibangun itu apa? Nah seperti itu. Nah ini yang terakhir ini keyakinan sekolah selalu bisa dilihatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Lalu semua warga kelas meninjau ulang, menyetujuinya, tanda tangan keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga atau murid di dalam kelas. Nah yang berikutnya itu ada restitusi 5 posisi kontrol. Di sini ada diskusi kasus supaya ceria sedikit. Kita lihat kasus yang kedua sajalah, supaya jangan terlalu banyak. Anto sering sekali mengeluarkan kata-kata kotor kepada teman-teman di sekolah. Suatu ketika, seorang guru mendapatkan aduan dari orang tua murid yang merasa kesal karena anaknya sering sekali menjadi sasaran kata-kata kotor yang Anto ucapkan. Sebagai guru, apakah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi? Nah, kita guru sekarang. Kira-kira apa yang mau kita buat? Kita memanggil Anto. Ya, oke. Anto kita panggil. Lalu setelah itu diberi pengarahan kalau apa yang dia buat itu tidak menyenangkan orang lain. diarahkan, menanyakan alasannya.
Kenapa sampai dia seperti itu? Oke. Ada lagi? Oke, itu dulu. Oke, tidak apa-apa. Nah, ada 5 posisi kontrol yang biasa kita buat itu tuh ini, 1 dan kedua. Penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Penghukum ini seperti yang sering kita lihat Sangat saya. dan sangat seringnya membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum ini saya pikir tidak perlu dijelaskan lagi, sudah pasti tahu bagaimana itu penghukum. Yang berikutnya membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali dengan kamu. Sudah 5 kali buat surat peringatan, tapi kau tidak pernah berubah. Kau tidak sayang untuk orang tua. Kau tidak ingat saya. Siang sekali saya, sudah bantu kau berkali-kali. Dia punya rasa bersalah. Itu bikin dia semakin merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya mereka. Itu yang paling parah. Adi, ini contohnya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu kecewa sekali. Antara yang pertama, penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini mana yang lebih parah dia punya efeknya setelah itu kira-kira? Ya, membuat merasa bersalah. Kalau sering sekali kita buat ini ke anak-anak, itu anak-anak itu dia akan merasa bahwa dia ini banyak sekali salah, yang banyak ketidakbenaran anaknya diri. Dan pada akhirnya dia semakin tidak benar terus. Itu yang akan terjadi karena dia sudah menanamkan dalam dirinya bahwa saya memang sudah tidak benar. Nah, ini posisi teman. Posisi teman ini juga baik untuk kita, karena kita bisa mengajak siswa ini untuk berteman dengan kita. Tetapi kalau keseringan, terlalu sering juga, anggap remeh lagi oleh anak-anak. Iya, bisa kita terlalu akrab lagi dengan mereka, lama-lama mereka juga anggap kita, hanya dia, sejai Pavlo, sejai gampang Pavlo. Itu kalau posisi teman. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini sebenarnya saya juga sering buat. Misalkan anak-anak sudah buat surat pernyataan, 1 minggu ke depan tidak akan terlambat. Berarti selama 1 minggu ke depan saya pantau dia terus. Dia terlambat atau tidak. Tapi kan setelah 1 minggu nanti dia buat lagi pasti. Karena sudah selesai dengan 1 minggu kesepakatan, loh. Karena kita pantau terus. Setelah itu dia pasti akan buat lagi. Nah, misalkan ini, Adi, tahu kamu jam berapa sekarang? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Menanyakan konsekuensi ini supaya tadi dari teman itu tuh ada batasannya bahwa yang sekarang sedang bertanya ini adalah guru. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi dan saya tunggu. Lalu yang kelima, posisi sebagai manajer. Posisi yang diharapkan ada pada kita guru ini dia. Posisi sebagai manajer. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung dia menemukan solusi atas perbuatannya. Anak sudah bikin salah, kita panggil dia, kita beri dia kesempatan untuk cari solusi dari dia punya permasalahan. Itu di posisi manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kita kan biasa kalau di kelas, kau terlalu ribut situ, kau keluar. Bisa sini, saya pusing ke sini. Kita pisahkan dia dari kelompoknya. Dia senang juga di luar, sudah biasa dari luar. Tapi ada perasaan juga dia tidak enak dengan teman-temannya setelah itu. Malu karena hari dia keluar dari kelas, tidak nyaman. Nah, muncullah rasa-rasa seperti itu. Tapi sebagai seorang manajer, kita tidak begitu. Bukan itu yang kita buat. Nah, ini manajer. Ini yang biasa dia sampaikan. Misalkan Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?
Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Itu seorang manajer. Kata-katanya dia juga lebih lembut dibandingkan dengan mereka yang penghukum tadi. Jadi tulus. Itu posisi sebagai seorang manajer. Nah, tapi dalam praktik sehari-harinya kita tidak selalu juga kita dari posisi manajer. Pasti kadang juga kita butuh juga kita kan tetap harus berteman dengan anak-anak supaya anak-anak nyaman dengan kita. Lalu kita harus ada juga di posisi mantau. Pada batasan kita dengan anak. Nah, pada akhirnya ketika dia punya masalah, kita ada di posisi manajer. Nah, segitiga restitusi. Ini yang tadi paling terakhir, segitiga restitusi. Kalau misalkan Bapak Ibu bilang, bagaimana itu penerapan segitiga restitusi dulu? Nah, ini saya kasih contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada skenario kasusnya. Terus pakai. Soalnya kalau terlalu lama nanti waktunya juga ini. Sebenarnya itu butuh videonya ya. Di sini tidak bisa kita langsung kasih maju ke videonya. Ada videonya. Manajer juga ya? Ya. Manajer. Itu di kerja manajer ini. Bukan juga begitu. Nah, ini kasus yang kedua ini nanti yang saya praktekkan dengan Gracia yang di kelas 7C ya. Manajer atau bukan? Manajer. Berperan sebagai manajer tetapi dengan metodenya itu segitiga restitusi. Di sini masalahnya dengan Ibu Tuti. Dia terkumpul tugas matematika. Minta penghargaan. Maafkan latarnya ya. Latar. Itu bagus ya? Suaranya habis depan. Hampir 11 kasus matematika ini. Keras
biarkan dia sendiri yang cari caranya. Nah, ini menguatkan dia punya keyakinan dan tanggung jawab. Kita tanya, kira-kira di masa depan nanti kau mau jadi orang seperti apa? Dia bilang dia mau jadi dokter. Nah, dari metode segitiga institusi ini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita harus menyadarkan anak ini dulu akan permasalahan yang sekarang ini sedang dia hadapi. Dan kita harus kasih tahu bahwa bukan berarti kita membenarkan dia punya perbuatan salah. Bukan. Misalkan contoh yang tadi itu tuh. Dia punya alasan, saya tidak kerja tugas ibu karena di rumah sekarang lagi ramai. Jadi saya sibuk bercerita apalagi dengan keluarga yang jauh. Nah, kita mengatakan bahwa itu hal yang wajar. Kita pun juga seperti itu. Kalau pas lagi ramai di rumah pasti tidak mungkin kita sibuk belajar, ya. Itu juga dengan anak-anak. Jadi kita biarkan dulu dia memahami bahwa ini sebenarnya saya punya permasalahan. Itu menstabilkan identitas, ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita sadarkan dia bahwa sekarang engkau sudah ada masalah yang dengan Ibu Tuti. Apa kira-kira yang bisa engkau buat supaya masalah ini bisa selesai? Nah, kita kasih lagi dia kesempatan untuk dia menemukan sendiri. Tadi dia bilang, saya bisa minta maaf dengan Ibu Tuti. Apakah habis dengan minta maaf saja? Minta maaf juga boleh, itu juga baik. Tapi ada tidak hal lain yang bisa kamu buat? Nah, tadi dia juga bilang, saya minta tambahan waktu di Ibu Tuti supaya saya bisa kumpulkan kembali saya punya tugas. Nah, seperti itu validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan seperti tadi. Dia sudah bilang, dia punya keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab. Supaya keyakinan ini lebih kuat ada dalam dia punya diri, kita tanyalah dia, kira-kira kamu nanti di masa depan mau jadi apa? Mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang penting. Dengan dia tahu dia mau menjadi orang yang seperti apa, dia semakin menanamkan itu nilai keyakinan dalam dia punya diri. Itu yang paling penting. Jadi bukan melulu kita kasih dia hukuman. Kalau tadi kita nonton videonya itu tuh, di situ kita bisa lihat sampai terakhir itu tuh, dia bilang, saya suka dengan kegiatan seperti ini, Ibu. Tidak harus kami itu kena pukul terus, kena marah terus. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita itu guru itu seperti seorang petani. Berusaha mengolah lahannya, dia tidak pernah putus asa, mau gagal panen dia berusaha lagi. Kita juga sama seperti itu, petani sebenarnya. Lahannya kita itu di sekolah, benihnya kita itu anak-anak muridnya kita ini, ya. Dan benih kita itu jagung, padi, kacang-kacangan. Itulah yang kita punya anak-anak ini, bervariasi. Tugas kita itu tuntun mereka supaya mereka bisa menjadi, kalau jagung ya jagung, kacang ya kacang. Tidak bisa kita paksa terung jadi kacang, kacang jadi terung. Tidak bisa kita paksa begitu. Jadi seperti kembali lagi tadi, tidak bisa kita paksakan kita punya kemauan, paksakan kita punya kehendak. Nah, guru kita juga tidak bisa berharap kita akan selalu panen sesuatu yang baik, tetapi kita berproses, tidak boleh putus asa. Itulah guru, pesannya Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sudah sampai di penghujung kegiatannya kita.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih banyak. Salam semangat untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih ucap. Tepuk. Tepuk kelima.